Halo semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran kok harga cabai tiba-tiba bisa naik tinggi banget? Atau kenapa ya buah mangga itu nggak bisa kita temui setiap saat? Nah, hari ini kita akan sama-sama mengupas tuntas rahasia di balik produk-produk pertanian dan kenapa sifat-sifatnya yang unik itu penting banget buat kita pahami. Pertanyaan ini kelihatannya sederhana ya, tapi ini bukan cuma soal dari mana makanan itu berasal. Ini tentang kenapa tomat yang ditanam di Malang rasanya bisa beda sama yang dari Lembang, dan kenapa harganya juga bisa beda. Yuk kita telusuri sama-sama. Oke, ini dia peta belajar kita untuk hari ini. Pertama, kita pahami dulu definisinya. Lalu, kita akan bedah 7 sifat utamanya. Setelah itu, kita lihat contoh kasusnya di lapangan, lanjut dengan kuis singkat, dan terakhir kita simpulkan poin-poin pentingnya. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komoditas pertanian itu? Gampangnya begini, komoditas pertanian itu adalah bahan mentah hasil pertanian yang punya nilai jual. Contohnya padi, jagung, kopi, karet. Jadi ini beda ya sama produk olahan seperti smartphone atau laptop. Kalau komoditas ini ya bahan bakunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa sih yang membedakan, katakanlah, sekarung gabah dengan sebuah ponsel? Keduanya sama-sama produk, tapi komoditas pertanian ini punya 7 sifat bawaan yang membuatnya jadi sangat spesial dan juga penuh tantangan. Ini dia ketujuh sifatnya. Perlu diingat ya, ini bukan sekedar daftar biasa. Ketujuh sifat ini tuh saling berhubungan, seperti efek domino. Jadi, ayo kita bedah satu persatu biar lebih paham. Sifat pertama, mudah rusak. Kenapa? Penyebab utamanya karena kadar airnya yang tinggi. Coba bayangkan, sayur atau buah itu seperti spons basah, tempat yang ideal banget buat bakteri dan jamur berkembang biak. Makanya, teknologi seperti kulkas dan pengemasan yang baik itu jadi penting sekali. Lanjut, sifat yang kedua adalah musiman. Ini jelas banget ya. Inilah jawaban kenapa kita cuma bisa panen durian di waktu-waktu tertentu, atau rambutan yang hanya ada saat musim hujan. Produksinya itu mengikuti siklus alam. Nggak bisa kita atur seperti menekan tombol start di pabrik. Sekarang, coba perhatikan grafik ini. Ini adalah dampak langsung dari sifat musiman yang tadi. Saat musim panen tiba, pasokan di pasar melimpah ruah. Dan akibatnya, harga jadi anjlok. Petani mungkin senang panennya banyak, tapi sedih karena harganya murah. Sebaliknya, saat lagi nggak musim, barangnya langka, giliran kita sebagai pembeli yang mengeluh karena harganya mahal. Ini dinamika yang terjadi terus-menerus. Sifat ketiga bervolume besar atau voluminous, maksudnya butuh ruang yang besar. Coba bayangkan, nilai satu truk yang isinya semangka pasti jauh lebih rendah dibanding satu truk yang isinya iPhone kan? Padahal, ruang yang dibutuhkan untuk mengangkutnya sama besar. Akibatnya apa? Biaya penyimpanan dan transportasi jadi komponen yang sangat signifikan dalam menentukan harga akhir. Sifat keempat adalah heterogen, artinya kualitasnya itu beragam. Nggak ada yang 100% sama. Sebuah jeruk dari Pontianak pasti akan beda rasa, ukuran, dan warnanya dengan jeruk dari beras tagih. Kenapa? Karena jenis tanah, iklim, sampai cara menanamnya pun berbeda. Berikutnya, ini mungkin sifat yang paling beresiko, sangat bergantung pada alam. Kita semua tahu kan kalau ada kemarau panjang atau tiba-tiba banjir bandang. Kejadian-kejadian seperti itu bisa menghancurkan hasil kerja keras petani dalam sekejap. Bisa langsung menyebabkan gagal panen dan pasokan jadi langka. Nah, karena tadi sifatnya heterogen atau beragam, muncullah sifat yang terakhir ini, sulit untuk distandarisasi. Pabrik mobil bisa menjamin setiap unit mobilnya punya spesifikasi yang sama persis. Tapi, petani nggak bisa menjamin setiap buah mangga yang dipanen punya tingkat kemanisan yang sama. Nah, karena itulah muncul sistem grading. Ada kualitas A, B, atau C yang sering kita jumpai di pasar. Oke, kita sudah paham nih ketujuh teorinya. Sekarang mari kita lihat bagaimana gabungan dari sifat-sifat ini menciptakan dilema yang sangat nyata. Terutama bagi mereka yang ada di garis depan, yaitu para petani kita. Kutipan ini benar-benar merangkum sebuah ironi yang sering terjadi. Seharusnya panen melimpah itu kan kabar gembira. Tapi sayangnya, karena ada sifat musiman dan harga yang berfluktuasi, keberhasilan panen ini justru bisa jadi bumerang bagi petani.
Jadi alurnya begini, coba perhatikan. Sifat musiman membuat panen terjadi hampir bersamaan. Akibatnya, pasar kebanjiran pasokan. Nah, sesuai hukum ekonomi, kalau penawaran banyak sementara permintaan tetap, harga pasti akan jatuh. Inilah yang membuat petani yang sudah bekerja paling keras justru seringkali mendapatkan keuntungan yang paling sedikit. Baiklah, sebelum kita simpulkan, kita uji pemahaman dulu ya dengan beberapa pertanyaan singkat. Sudah siap? Pertanyaan pertama, coba diingat-ingat lagi sifat yang pertama kita bahas tadi. Apa sih penyebab utama produk pertanian itu cepat sekali busuk? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, kadar air yang tinggi. Inilah kenapa peran teknologi pasca panen seperti pendingin itu sangat-sangat penting. Oke, pertanyaan kedua. Kalau suatu komoditas disebut bersifat musiman, itu artinya apa? Tepat sekali. Jawabannya B, ketersediaannya bergantung pada musim. Ini gampang ya. Contohnya seperti rambutan atau mangga yang sudah kita bahas tadi. Baik, kuis singkatnya sudah selesai, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Dari semua pembahasan kita hari ini, apa sih hal yang paling penting untuk kalian ingat? Jadi poin utamanya adalah, ketujuh sifat ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah sebuah sistem yang saling terkait. Sifat musiman akan mempengaruhi fluktuasi harga, sifat heterogen akan menyebabkan kesulitan standarisasi. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa lebih menghargai kompleksitas di balik makanan yang kita konsumsi setiap hari. Nah, sebagai penutup, saya punya tantangan kecil untuk kalian. Nanti kalau kalian pergi ke pasar atau supermarket, coba deh perhatikan buah dan sayuran yang dijual. Coba amati dan identifikasi sifat-sifat mana saja yang kita bahas hari ini yang bisa kalian temukan. Kira-kira sifat mana yang akan paling pertama kalian sadari? Selamat mencoba dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.